Tahun kemerdekaan Indonesia rasanya tidak lengkap jika kita tidak berbicara tentang sejarah perjalanan Indonesia. Teks proklamasi menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi ada dua, yang pertama yang tertulis dan yang kedua yang diketik. Yang tertulis itu ditulis langsung oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua itu diketik langsung oleh Suyuti Melik. Hari ini kita akan menelusuri teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno. Sekarang kita sedang berada di Arsip Nasional Republik Indonesia. Kali ini kita akan menelusuri teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno, yang ditulis dalam satu secarik kertas, note block. Nah, kita akan menelusurinya bersama Duta Arsip Nasional, yaitu Ibu Rieke Diah Pitaloka. Beliau juga merupakan anggota DPR Komisi 6 fraksi PDIP. Penasaran? Ayo ikuti saya. Acara selanjutnya, penandatanganan serah terima arsip sementara yang akan ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden dan Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, disaksikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia. Apa kabar? Semangat terus. ya. 75 tahun ya. 75 tahun Indonesia merdeka, dan mudah-mudahan usia kamu juga panjang sepanjang usia Indonesia, kita doakan ya. Caranya tadi adalah penyerahan ke pihak Sekretariat Negara karena arsip tersebut akan digunakan dalam prosesi upacara peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka di Istana Negara besok jam 10 pagi. Dan saya tidak datang virtual karena terbatas ya. Tapi insya Allah seluruh rakyat Indonesia, guys, milenial dimanapun berada, besok kita ikut upacara ya, semuanya dari rumah masing-masing sebentar saja. Bayangkan kalau kita bisa menyanyikan Indonesia Raya dimanapun kita berada secara hikmat, di rumah, di warung, di pasar, di mana semua kegiatan berhenti sejenak. Ini 75 tahun Indonesia merdeka, perlu doa bersama, perlu kita menyatukan rasa, perlu menyatukan semangat, jangan menyerah, memang tidak mudah, saat ini harus kita hadapi bersama, tapi yakinlah seperti yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita, mereka juga nggak gampang memerdekakan bangsa ini, tapi bisa tuh, bisa. Syaratnya jaga persatuan, jaga kesatuan, solid. Ya, kemudian alhamdulillah diselamatkan oleh BM Diah, dan di era selanjutnya diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia yang dirawat sampai sekarang. Terima kasih Andri, terima kasih telah merawat arsip-arsip sejarah, karena khususnya arsip teks proklamasi itu ibarat akte lahir untuk kita sebagai bangsa yang merdeka. Itu akte kelahiran kita loh. Di gedung khusus, di dalam satu lemari khusus dengan suhu yang khusus, serba khusus karena supaya tidak rusak. Jadi teman-teman Arsip Nasional ini benar-benar menjaga arsip-arsip, bahkan bukan hanya arsip kemerdekaan, pra kemerdekaan aja ada di sini. Ya, ada semua arsip.
Teks proklamasi itu artinya sangat luar biasa. Saya bilang tadi itu akte lahir kita, cuy, sebagai bangsa Indonesia. Kalau nggak ada itu kita nggak ada akte lahir, karena memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka bagi setiap negara adalah momentum sejarah kemerdekaan yang itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Dan tadi alhamdulillah ya kita semua bisa melihat itu si akte lahir itu nggak sembarangan dikeluarkan loh. Ya kita juga pakai doa bersama dan sebagainya gitu, karena ya kita tahu tidak, sekali lagi saya ingin memotivasi kita semua jangan kehilangan semangat. Jangan kehilangan semangat. Teks tadi membuktikan perjalanan telah 75 tahun. Sesulit apapun kalau kita bersatu dalam semangat yang sama, insya Allah kita bisa bangkit, kita bisa terus berjalan bersama. Pesannya jangan berhenti, milenial punya imajinasi. Seperti juga para pendiri bangsa kita, mereka tidak pernah kehilangan imajinasi, tidak pernah kehilangan mimpi. Jangan berhenti bermimpi, karena kemerdekaan itu awalnya juga dari sebuah mimpi. Tetapi bukan hanya bermimpi, mimpi itu harus kita perjuangkan. Dan perjuangannya tidak bisa sendiri-sendiri. Kaum millennials, guys, Indonesia, Pancasila Power dimanapun berada, terus semangat, terus rekatkan hati, pikiran, jiwa, dan batin. Kita semua saudara, bangsa ini dibangun, didirikan tidak untuk satu golongan, satu suku, satu agama. Bung Karno mengatakan bangsa ini merdeka untuk seluruh lapisan rakyat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya. Dan setelah 75 tahun akan ada tahun-tahun berikutnya yang harus kita pastikan dengan mimpi yang kita perjuangkan. Insya Allah, hakul yakin, ainul yakin, kita bisa. Kalau kita yakin bisa, kita pasti bisa. Raih cita-citamu, jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti memperjuangkan mimpimu. Merdeka. Halo, selamat pagi, Mas dari IDN Times. Oh iya, baik, terima kasih dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, Arsip Nasional ikut berperan dalam rangka turut menyemarakkan, yaitu turut mendisplay arsip konsep naskah teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno yang ditulis pada tanggal 17 Agustus pagi. Nah ini arsip tersebut akan didisplay bersama dengan teks proklamasi ketikan Sayuti Melik yang ditandatangani Bung Karno. Nah konsep yang ada di Arsip Nasional itu mempunyai nilai yang luar biasa sebetulnya sebelum sampai ke diketik Sayuti Melik tersebut. Nah arsip teks proklamasi tulisan tangan itu setelah dikonsep, kemudian diketik, setelah diketik dianggap itu tidak berguna, kemudian dibuanglah oleh Sayuti Melik. Di situ ada Bung Karno, Bung Hatta, ada Ahmad Subarjo kan itu. Nah, ada wartawan yang sangat peduli, yaitu BM Diah. Kemudian diambillah, disimpan, kemudian dilestarikan di rumahnya kan gitu ya, karena dianggap sudah tidak berguna. Nah, sejak tahun 1945 sampai tahun 92 itu baru punya ide diserahkan ke negara. Nah, diserahkan kepada Presiden Soeharto tepatnya pada tanggal 19 Mei tahun 1992, karena ini arsip konsep mempunyai nilai yang luar biasa bagi sejarah bangsa, yaitu akte lahirnya Republik Indonesia kan konsepnya dari situ. Kemudian diteruskan ke Menteri Sekretaris Negara, ada berita acaranya. Nah setelah Menteri Sekretaris Negara, Bapak Murdiono menyerahkan kepada Kepala Arsip Nasional agar arsip tersebut disimpan di Arsip Nasional, dilestarikan dan diselamatkan sesuai dengan standar kearsipan nasional bahkan internasional kan gitu. Nah tadi
arsip tersebut sementara diserahkan ke Sekretariat Negara untuk didisplay bersama dengan teks proklamasi, ketikan, dan bendera pusaka. Nah, nanti arsip tersebut akan dikembalikan lagi ke Arsip Nasional pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 nanti, tepat pukul 9 juga. Ya, terima kasih. Ya memang arsip yang ada di Arsip Nasional itu mempunyai nilai sejarah semua, ya, sebagai aset negara. Nah, ruang penyimpanannya saja, areanya saja itu terbagi jadi 3, area terbuka, area setengah terbuka, dan area tertutup. Nah, arsip itu disimpan di area yang tertutup. Nah, khusus teks proklamasi dan beberapa arsip yang lainnya, di area tertutup saja kita tempatkan ada ruangan khusus, namanya ruangan khusus penyimpanan arsip terjaga termasuk teks proklamasi. Nah, itu caranya bagaimana? Ruangan khusus tadi itu access door-nya itu juga sampai 3 tingkatan. 1 pintu masuk, ya, itu pakai password khusus. Kemudian setelah itu masuklah di lemari besi, itu pakai password khusus. Kemudian setelah itu dimasukkan di brankas, itu juga pakai password khusus. Nah, untuk pengamanan berikutnya, untuk suhu dan kelembapannya juga kita atur. Suhunya itu antara 18 sampai 20 derajat Celcius itu. Kemudian kelembapannya antara 50 sampai 50%. Nah, ini termasuk penyinaran juga, itu juga dibatasi. Karena kalau nanti suhunya nggak stabil, kelembapannya nggak stabil, sinarnya nggak stabil, itu juga akan merusak arsip tersebut. Nah, dari pemeliharaan sehari-hari seperti itu. Untuk melindungi arsip yang usianya tua, ya, mempunyai nilai yang luar biasa bagi negara, itu kami lakukan namanya restorasi. Restorasi itu ada 2 macam. Kalau kerusakannya itu sedang dan berat, itu kami lakukan laminasi. Nah, sedangkan ini arsip teks proklamasi masih cukup bagus, kami lakukan restorasi dengan menggunakan enkapsulasi. Jadi arsip kita lapisi dengan plastik astralon, itu khusus, mirip dengan laminating tetapi berbeda. Kalau laminating itu nempel, arsipnya jadi rusak pada saat nanti kita buka. Tapi kalau menggunakan enkapsulasi, ini antara arsip dan plastiknya itu masih bisa terpisah. Sewaktu-waktu kalau ada apa-apa masih kita buka kembali. Nah, itu untuk pemeliharaan, untuk perawatannya. Terus kami juga sudah menyiapkan backupnya. Jadi itu juga sudah kami scan. Hasilnya hampir sama persis dengan yang aslinya, dan kami siapkan tidak hanya kami simpan hasil scan-nya di kantor Arsip Nasional di Jalan Ampera Raya nomor 7, tapi juga kami buat backup di tempat lain. Ini berusaha karena sebagai bukti lahirnya bangsa Indonesia di situ, kita harus, kalau terjadi apa-apa di Arsip Nasional Jakarta, kita tidak berharap, ya, kita juga atur ini gedung tempat penyimpanan arsip ini sudah kita desain anti kebakaran, anti gempa, termasuk aksesnya pun siapa yang masuk juga sangat dibatasi. Itu untuk pemeliharaan, pengamanannya sampai ke perbaikan ke depannya. Itu siapa saja boleh, ya. Hanya saja memang kita harus izin kepada Kepala Arsip Nasional. Jadi pada saat momen-momen tertentu kan gitu, itu boleh juga seperti ini kan tadi juga sudah bebas, ya. Sebenarnya dulu kita batasi, kenapa? Agar kalau banyak orang yang masuk ke situ mempengaruhi juga suhu kelembapannya. Kemudian juga bagaimana jangan sampai nanti itu dipegang-pegang, walaupun itu juga sudah dilapisi kan gitu, ya. Sebenarnya prinsipnya terbuka untuk umum, tapi tetap ada izin resmi dari Kepala Arsip Nasional. Siapa, kapan, waktunya, karena waktu-waktu tertentu kan juga ini harus dirawat dan sebagainya secara khusus gitu. Ya, teman-teman, tadi kita sudah saksikan bagaimana perjalanan dari teks proklamasi dan bagaimana Andri menjaga teks tersebut dengan sangat hati-hati dan terawat sampai 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai milenials, mari menjaga Indonesia merdeka!